Hai Sobat NK, welcome back to our YouTube channel. Oke, bersama saya Vio Anissa di NK Podcast volume ke-7. Nah, kali ini NK akan membahas tentang cedera olahraga. Gak main-main. Saya yakin di Sobat NK semua ada yang punya cita-cita pengen banget jadi atlet atau pengen sekali menekuni dunia olahraga, entah apapun itu termasuk sepak bola. Tapi ada side effect yang mungkin Sobat NK juga harus antisipasi, yaitu cedera. Nah, siapa yang pernah mengalami cedera lapangan? Dan siapa juga narasumber kita yang akan membahas mengenai bagaimana sih kita menghindari yang namanya cedera dan juga mengatasinya seperti apa? Langsung aja saya hadirkan dua narasumber kita. Nah, ini dia dua narasumber kita siang hari ini. Siapa aja? Sebelah kanan saya ada Coach Mustaqim, coach legendaris, pemain striker Persebaya angkatan 80 ya, Bah ya. Sebelah kiri saya ada Bu Nini Sutini, Master Fisioterapi. Dua narasumber saya hari ini sangatlah bener-bener legend semua ya. Saya udah kenal Abah dari zaman tahun 80-an sampai sekarang beliau masih eksis. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, sebelum saya mulai, Abah mau minum apa? Bu Nini mau es kopi. Kita lagi syutingnya pas puasa ya. Tapi yang pasti buat teman-teman semua, welcome to our podcast. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah mengikuti podcast kami dari episode per episode. Dan setiap harinya akan ada episode yang baru yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, sekarang juga kita lagi live IG. Hai yang ada di IG, bisa langsung tanya-tanya ke Coach Mustaqim atau ke Bu Nini Sutini, Master Fisioterapi tentang tema kita, cedera pada saat olahraga. Wah, ndak enak banget itu rasanya ya. Tapi sebelumnya, saya penasaran nih, Bah, di tahun keemasan Abah itu kan tahun 80-an ya, Bah ya. Dan Abah juga akan mewakili Liga Dunia di tahun 91. Piala Dunia. Piala Dunia, wah luar biasa. Itu sampai di titik itu pada akhirnya Abah mengalami cedera ya, Bah ya. Bisa diceritakan untuk kronologinya bisa seperti apa sih, Bang? Ya, makasih. Waktu itu kita persiapan Piala Dunia di ada 4 negara. Dan waktu itu kita satu grup dengan Indonesia, Hong Kong, Korea Utara, dan Jepang. Nah, di Timnas mendatangkan waktu itu pelatih dari Rusia, Polusin. Polusin ini kita tahu bahwa dia seorang pelatih yang terutama mengandalkan fisik yang keras, yang siap, tapi karena dia di sana itu julukannya itu profesor bola di Rusia. Jadi mendatangkan Polusin ke Indonesia hanya untuk meraih medali emas di SEA Games di Filipina tahun 1991. Nah, persiapannya itu 2 tahun 89. Dan itu saya termasuk dalam itu, dan menjelang hari hanya 10 hari sebelum berangkat itu saya dapat injury cedera waktu latihan Jakarta dan tidak bisa berangkat. Dan itu saya waktu itu fraktur di fibula sebelah kiri, dan itu saya akhirnya tidak berangkat ke Filipina, dan alhamdulillah waktu itu timnas mendapat medali emas, dan itu emas terakhir sampai akhirnya yang baru kemarin 18 tahun atau yang kalau nggak salah kemarin itu angkatannya Rido itu lama sekali, dan waktu itu yang sangat disayangkan karena bagi pemain belum bisa mempersiapkan prestasi terbaik di SEA Games waktu itu. Tapi ya ada hikmahnya juga. Hikmahnya, dan saya tidak berangkat ke Filipina, saya bisa menyelesaikan S1 saya di Surabaya. Semua ada hikmahnya ya, Bah ya. Tapi kalau dari sisi persiapan sebelum acara itu dimulai, dan Abah kan sempat injury 10 hari sebelumnya ya, Bah ya. Latihan apa yang mungkin rutinitas sebelumnya yang dilakukan bersama dengan pelatih waktu itu, Pak? Memang sebagai pemain itu kan mengikuti ada program dari pelatih, ya tergantung pemain sekarang.
Ya, artinya ada beberapa pemain yang belum siap, misalnya warming up dan sebagainya. Itu kadang-kadang pemain itu kadang-kadang agak malas. Ya itu resiko pemain. Akhirnya cedera misalnya. Tetapi siapa yang mau cedera kan gitu. Saya tidak berharap waktu itu apalagi waktu itu injury saya itu waktu latihan. Ya memang dari wong Jawa wis nasibe kan itu. Artinya kita nggak berani. Tapi hikmah di balik itu adalah kita bisa tahu bahwa ketika pemain itu mengalami cedera, ada kenapa cedera kan gitu. Mungkin playmaking-nya nggak benar atau mungkin ya salah posisi dan sebagainya. Itu yang membuat kita cedera. Jadi sebagai pemain sebaiknya memang kita harus mempersiapkan diri kapan kita mau latihan berat misalnya atau latihan apa, tergantung nanti apa materi topik latihannya. Misalnya untuk latihan fisik, latihan kebugaran atau latihan untuk supaya kita kuat di dalam nafasnya ya. Kuat dalam bertanding itu memang dipersiapkan betul di Wami Gamenya. Oke, Abah masih ingat nggak waktu injury terjadi posisi Abah waktu jatuh seperti apa? Ya, saya sangat ingat. Kata waktu itu kita game biasanya latihan itu kan diakhiri dengan game internal ya, game sesama. Kebetulan saya kan pemain di depan striker. Ketika bola dikasihkan ke saya menguasai bola, jadi screening bola dari belakang itu ada Sudirman itu ambil dari belakang. Ya mungkin tidak sengaja karena ya memang dalam latihan itu polusin itu karena filosofinya polusin itu adalah latihan adalah cermin pertandingan. Jadi setiap latihan kita juga harus serius dan dengan serius itu mungkin kita lupa kan gitu dengan fokus dengan serius itu karena memang kalau kita latihan betul-betul seperti suasana pertandingan nanti akan kebawa di dalam pertandingan. Nah, itu salah satunya membuat saya seluanya artinya sebagai striker memang tidak sengaja tapi screen di belakang saya mau melewati diambil dari belakang dan kebetulan kaki saya yang kiri itu agak ngangkat. Jadi di udara. Ya dikenanya bola itu jadi tidak ada istilahnya nggak ada kuda-kuda Ibu ya, nggak ada kuda-kuda. Nggak ada kuda-kuda supaya badan ini kuat. Kalau mungkin kalau yang kaki kanan mungkin saya masih kuat, tapi kayak kiri ini kan nggak ada nih. Tadi mudah sekali untuk cedera. Dan waktu itu sampai diambil dari belakang sampai bunyi itu krak gitu kan. Sampai pelatihnya itu kaget tuh saya saya berhenti dan agak lama gitu mungkin saya nggak nerusin karena sudah nggak bisa jalan lagi ya karena ternyata besoknya sama dokter harus di ronsen ya di ronsen itu ada yang fraktur gitu ya retak retak itu tadi tulang saya baru ngerti tulang fibula di belakang di belakang itu dan jadi terus waktu itu di kaki itu kayak biru gitu ya memar ya lebam itu akhirnya saya harus di spalak ya istilahnya kalau dulu istilahnya spalak gitu di spalak di putih itu dan saya nggak jadi berangkat saya pakai krek dan pulang dan itu istirahat membutuhkan waktu selama 7 bulan mestinya kalau saya nurut itu cuman 4 bulan sudah selesai. sudah bisa kembali ya jenengi wong zaman biyen itu sekarang kan ada gerakan saya dulu ada fisioterapi kalau dulu saya nurut mungkin 4 bulan saya udah bisa lagi karena kan tidak terlalu berat sebenarnya tidak terlalu berat fibula nggak terlalu berat nah ternyata ya karena informasi untuk kono tukang pijit pinter. Pasuruan datang Pasuruan. Di Jember ada tukang pijit pinter datang ke Jember. Dan sebagainya itu yang membuat saya sembuhnya agak lama. Wow, itu berapa
ahli pijat yang mungkin menangani Abah waktu itu? Wis wakeh pokoknya. Pokoknya apa yang saya dengar, ya berangkat. Ya, Pokoknya artinya sembuh gitu ya, saya Pak? kepingin sembuh karena waktu itu waktu saya cedera itu kompetisi masih berjalan gitu loh. Jadi agak sembuh sedikit. Waktu itu ke Mitra Surabaya waktu itu. Jadi saking kepinginnya sembuh ya namanya ikhtiar ya. Ikhtiar itu kan kepingin second opinion ya. Kayak kita cepet ternyata memang nggak bener. Karena itu efeknya sampai sekarang dirasakan. Ya sampai sekarang pun orang biasanya cedera itu trauma ya. Artinya kalau sembuh ya udah sembuh ya. Skala psikologis yang membuat kadang-kadang kita ini agak takut. Tapi cedera saya itu bukan hanya ini, bukan hanya fibula sekarang ini. Nah, sekarang lutut dua-duanya sudah kena cedera juga. Jadi sudah kena ACL, PCL. Wow. Wah, lengkap pokoknya saya. Ini bahasa-bahasa Bu Nini semua ya. Makanya nanti biar Ibu Nini yang nerangin, kalau saya ya itu dengar dari terapis aja. Oh. Jadi inilah kronologi dari Abah Mustaqim ya ketika cedera, dan banyak kalau mungkin bisa dari kacamata fisioterapi seperti apa nih Bu Nini kalau mendengar langsung dari cerita Abah Mustaqim sendiri. Kalau sama sore dulu ya. Kalau mendengar dari ceritaan Abah tadi, memang banyak faktor yang menyebabkan cedera. Antara lain adalah kondisi fisik ya, pemain, posisi terjadinya insiden tersebut. Tadi Abah kan bilang kaki kirinya melayang sehingga tetap pada stabil. Di dalam negara timur kita ini kan mendahulukan kanan daripada kiri. Ya, biasanya lingkar paha kanan lebih besar daripada lingkar paha kiri. Sudah sangat mempengaruhi kiri untuk hanya termasuk kekuatannya, stabilitas, dan kemudian lagi kenapa kok bahwa sampai sekarang yang jelas sangat merugikan atlet ya, itu adalah tidak sembuh secara maksimal. Jadi baru performanya baru tercapai 80% sudah masuk lagi ke lapangan. Yang saya alami itu. Ya, sehingga si pemain ini tidak bisa mengeluarkan optimal kemampuannya. Jadi kalau lari ya tengah direm karena baru 80%. Nah ini tergantung dari coachnya. Coach harus bisa menilai pemain ini sudah mencapai level yang mana. Baik itu pada saat penyembuhan atau recovery dari atau memang dari awal training, penilaian, parameter nilainya ada. Sehingga kalau cedera mesti harus lebih. Nah ini harus dinilai sampai level mana dia kembali performanya ini. Supaya apa? Supaya nanti mainnya maksimal 100% dia. Karena kalau tidak, satu itu merugikan. Atlet tersebut bisa menjadi kondisi nyeri kronis pada bagian yang cedera tadi. Jadi tidak sembuh-sembuh. Satu itu otomatis masa depannya sudah tidak bisa usia maksimum ya Pak ya untuk masuk squad tersebut. Dan kemudian lagi adalah tim tersebut. Dia mempunyai anak buah atau anggota yang tidak maksimum untuk mencapai goal yang ingin dicapai atau prestasi yang ingin dicapai. Karena ini anggota yang cedera ini menjadi ciri cacat untuk tim. Lemah, jadi lemah. Betul, melemahkan. Titik lemah. Iya, titik. Ini sangat merugikan sehingga tim itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Biasanya tim kalau sesudah habis suatu peristiwa pasti akan berevaluasi. What seem to be masalahnya dan digali dan kan menjadi suatu solusi yang mengerucut global. Tapi kalau dari kacamata fisioterapi juga kan gerak dan fungsi masing-masing orang berbeda ketika sudah well trained sama yang belum well trained nih Bu Nini. Pada umumnya secara general
tubuh ini merecovery dirinya sendiri itu dalam waktu berapa bulan untuk cedera yang Abah alami normalnya? Tergantung dari soft tissue yang cedera tersebut, bagian tubuh yang cedera. Seperti Abah ini, beliau adalah fibula. Fibula adalah os tulang. Tulang itu untuk sambung dibutuhkan 3 bulan. Terutama adalah kaki, walaupun fibula itu tidak menyangga tubuh. Walaupun yang menyangga adalah tibia. Kan itu ada 2, yang besar tibia, yang kecil gantung itu. Ya, itu 3 bulan. Nah, selain pada tulang, pasti juga ada jaringan lunak, otot di sekitar tersebut juga cedera. Karena pasti bengkak ya, Pak ya. Bengkak dan sebagainya, dan juga retaknya tuh mungkin bisa menusuk otot dan sebagainya. Memang kalau otot itu kan covernya nggak selang, tetapi ini harus step-step yang harus taati. Ya, misal kalau cedera olahraga, kalau dari terapi pada awal itu nomor 1 adalah karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam itu. Misal kalau ternyata itu retak ataupun itu patah atau retaknya mungkin sopan ya, retak sopan itu tidak mencolok atau ya. Tapi tak sapan ya. Ya ada istilahnya gitu. Apa dalam ya? Dalam. Ya. Nah itu kalau dari luar itu bisa mengsle, terjadi ujung dari retak ini tadi menjadi patah, bisa menusuk arteri, sehingga kemungkinannya besar lagi. Dan hal-hal seperti dan dimanipulasi itu, makanya Abah waktu itu langsung di spalk. Bahasa Jawanya spalk itu bahasa lain. Iya, difiksasi supaya apa? Mendiamkan area yang cedera tadi sampai ditegakkan diagnosis. Apa ini? Apakah hanya sekedar cedera pada otot saja yang memang hebat itu bisa menjadi bengkak, ataukah sampai kepada atau ada robekan daripada arteri, dan membutuhkan yang memang serius supaya tidak menjadi semakin buruk. Nah, hal-hal seperti itu harus menjadi bahan pertimbangan sehingga itu nanti di spalk seperti itu supaya diam dia. Ya, diam ini sudah melindungi bagian cedera itu dari cedera lebih berat kalau itu diutek-utek oleh orang yang bukan ahlinya. Tuh. Trauma baru ya pada tubuh. Betul, dan itu potensi memburuk tinggi. Ya, karena saya punya teman waktu saya kecil itu juga olahraga sepak bola, kena tackle lututnya, dipijat, akhirnya jadi bengkak dan meremen menjadi kanker, akhirnya amputasi di atas lutut. Ya, memang itu tidak semuanya begitu, tapi potensi itu ada, sehingga kalau sekarang kan sudah ada coach dengan parameter-parameter yang sangat bagus, kemudian ada konsultan dokternya, ortopedi atau spesialis olahraga yang sangat bagus untuk mendesain seperti apa seorang atlet cedera, recovery-nya seperti apa supaya persiapan back to field, kembali ke lapangan lagi seperti apa, supaya tidak menderita kerugian yang seumur hidup itu tadi berlanjut-lanjut. Ya. Bu, kalau boleh saya tambah sedikit, tadi yang Ibu bilang fibula itu sebenarnya 3 bulan sudah baik ya. Tadi saya berarti ngomong benar, 4 bulan saya mesti 4 bulan udah baik ya. Ya karena tidak nurut itu, tidak ditangani dengan benar. Nah, cuman saya waktu itu salahnya Bu, ketika saya di Spalak, itu 2 minggu saya gunting sendiri Bu. Oh ya, pinter Pak. Ya itu yang membuat saya tambah parah itu. Inisiatif Pak. Ya karena waktu itu saya pakai keret, saya wudhu jatuh gitu loh. Habis kayak gini-ginian begitu ya. Salah satunya itu yang membuat saya agak lama Bu sembuhnya Bu. Salah satunya salah pengenangan, pengakuan dosa akhirnya Pak. Seperti sampaikan Ibu itu sangat benar itu dan itu saya alami gitu. Artinya salah penanganan. Ya, yang salah satunya di pijit dan sebagainya. Yaitu kan jadi seperti saya sampaikan kan pijat sana kemari dan itu nggak terhitung juga. Nggak terhitung, yaitu karena apa? Di sana udah dibetulin, oh sih udah bener ini. Pijat orang lain berubah lagi dan sebagainya. Dan itu yang membuat saya sembuhnya agak lama. Mestinya 4 bulan selesai, saya 7 bulan sama rehab psikologis sampai 8 bulan waktu itu saya baru bisa main bola lagi.
Tapi tadi sempat kan di sisi lain Abah juga Bu Nini bilang kalau di posisi itu harusnya pemain bisa maksimal larinya. Itu Abah ngerem. Itu apa yang mungkin Abah lakukan ketika ada di lapangan dalam keadaan yang mungkin masih sakit gitu, Bu? Ya, benar. Artinya orang ketika setelah sembuh dari cedera itu biasanya secara fisik apa secara kaki nggak apa-apa, tetapi psikologis ingatannya takut nanti takut cedera lagi. Nyerinya. Nah, itu seperti itu tadi kan di tempat dia merasa nanti sakit lagi di tempat yang kemarin kena itu kan gitu. Ya. Jadi itu yang saya alami. Artinya main tidak seperti Mustaqim yang dulu lagi sebelum cedera. Misalnya saya agility bagus, ngelewati orang bagus. Setelah saya cedera, takut akhirnya. Nah, tidak seperti dulu lagi. Itu psikologis. Dan itu mungkin bukan saya aja. Itu dialami oleh pemain yang pasca cedera. Kecuali kalau dia betul-betul sembuh total dan dia melupakan itu. Dan itu, tetapi sekali lagi, yang saya alami itu banyak pemain, sekarang pun banyak di Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu banyak seperti ini. Cuman tergantung orangnya, pemainnya itu. Artinya secara psikologis, ono sing wis gak ngreken, gak loro, gak popo kan itu ada gitu. Ya, ono sing gak ngreken. Nah, tapi dia ada yang pemain yang waduh nanti cedera lagi. Ya itu yang membuat mereka tidak bisa maksimal, tidak bisa seperti ketika dia belum cedera. Nah memang ngerim-ngerim itu benar itu. Sekarang pun saya kalau misalnya tenis dan sebagainya itu agak ketika saya ingat itu otomatis kirim. Tapi kalau nggak ingat nggak popo. Sampai segitunya. Ya, terutama gerakan-gerakan yang eksplosif, gerakan-gerakan yang spontan. Itu biasanya kalau ingat mesti nggak berani atau sakit. Tapi kalau nggak ingat, nggak sadar, ya kayak kita dikejar anjing gitu. Nah, kalau nggak ilang ngebuan ya kayak gitu. Ketika coba kalau ingat. Yo. Mari jalan pencet ya udah diuper itu. Oh masuk kon diri mati kabeh ya kayak pengalaman kayak gitu. Ya seperti itu. Wow, ini traumanya yang cukup dalam ya, Bu Nini. Deep banget, Bu Nini. Ketika ini sudah puluhan tahun, bahkan tahun 90-an, dan ini sudah 2025. Rentan waktu yang cukup lama untuk seorang bisa mengingat trauma itu. Wah, luar biasa. Nah, di IG sudah ada pertanyaan. Kalau misalkan belum ada, skip dulu ya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan kalau mau tanya-tanya di IG, karena kita live IG di siang hari ini. Say hi. Semuanya say hi dong sama IG. Hai, thank you ya yang udah join hari ini. Terima kasih. Dan ini dia teman-teman, mungkin kita ada satu yang mungkin ditanyakan karena ini perihal olahraga dan juga cedera. Cedera seperti apa sih yang bisa ditangani? Nah, bagaimana sih Bu Nini? Ini kita ngomongin juga lagi seperti persiapan, Bu Nini. Persiapan apa sih yang harus dilakukan seorang atlet atau olahraga aktif ya, orang-orang yang berolahraga aktif. Ini tanpa coach ya. Karena memang kok dari sisi pemain profesional sudah ada coachnya ya, Mbah ya, sudah ada porsinya, sudah ada coachnya. Tapi bagaimana dengan yang tidak ada coach? Mereka masih berusaha untuk merintis karirnya di dunia olahraga. Apa persiapannya yang harus dilakukan, Bu Nini? Kalau dari sudut fisioterapi adalah nomor satu, olahraga yang dipilih itu apa dulu. Karena ini nanti menentukan jenis latihan yang harus dia ambil. Ya. Nah, latihannya tuh bersifat gradual untuk naik itu. Jangan langsung loncat karena euforia. Euforia itu bisa karena terlalu bersemangat. Kemudian juga ada kejar tayang atau target waktu. Yang ini, sekian nanti akan kompetisi atau mau apa. Itu mengejar seperti itu akan nanti merugikan sendiri. Karena apa? Orang tersebut atau calon atlet tersebut akan memaksakan diri untuk percepatan daripada peningkatan kekuatan atau endurance-nya maupun stabilitasnya dari ototnya itu dia akan paksa diri untuk ke arah sana. Kalau pemaksaan, tetap potensi cedera adalah tinggi. Nah, daripada seperti itu kan harusnya step demi step. Gradual, satu itu. Kemudian juga perhatikan juga adalah persiapan gizi. Otomatis ini mesti konsul dengan ahli gizi. Harus ada pendamping dari ahli gizi ini ada. Kemudian coach, kalau tidak ada coach, tidak ada arahan, harus dipilih olahraga yang mempersiapkan seluruh tubuhnya. Baik itu kekuatan kakinya, 2 kaki, punggungnya, karena itu nanti menjadi core untuk dia, untuk good posture seperti itu. Kemudian lengannya juga karena lengan nanti akan
membawa keseimbangan pada saat lari. Mempengaruhi ya Bu Nini Iya, ya. mau sangat mempengaruhi. Jadi ini juga harus kuat. Jadi bukan sepak bola tangannya tidak dilatih, bukan. Ya tetap harus dilatih karena ini nanti menjadi penyeimbang saat lari, terus belok dan sebagainya itu ini menjadi penyeimbang. Dan juga kalau besok pagi itu sudah ada target latihan seperti apa, malamnya mungkin ya begadangnya dikurangi karena itu nanti akan sangat mempengaruhi performan pada saat latihan tersebut. Banyak efek faktor juga ya Bu Ya, Nini? persiapannya seperti kemudian juga pemilihan baju. Ya, sekarang untuk lari mestinya jangan pakai celana panjang kayak gitu, harus pendek dan sebagainya. Juga keketatannya itu ada standarisasi tersendiri yang harus diikuti supaya apa? Supaya hasilnya optimal. Seperti Abah tadi kan karena tidak manut untuk saat recovery, beliaunya sampai delay menjadi 7 bulan sampai bahkan 8 bulan. Itu kan 2 kali lipat daripada waktu yang seharusnya normal dibutuhkan, karena itu saya katakan cuma fraktur fibula. Kalau tibia jauh lebih berat lagi. Tibia itu di mananya Bu Nini? Tibia itu samping ini otot tulang yang besar ini. Ini tibia. Kalau fibula itu gantung di samping sini. Hanya sampai ini apa malleolus atau kemiri ya, kemiri yang luar. Memang nyeri. Memang nyeri kalau masih sakit. Iya. Dan itu juga perlu dilatih ya Bu Nini ya? Iya, dan itu harus dikuatkan semuanya secara general. Sehingga kalau misalnya mau latihan, mau memilih cabar apa, kan latihannya banyak. Untuk aerobiknya apa, untuk anaerobnya apa. Karena ini nanti akan mempengaruhi kayak kardiovaskulernya. Jadi kemampuan jantung untuk bisa bertahan lama itu kan tidak langsung digenjot begitu. Lah ini ada pilihan-pilihan latihan untuk kardio misalnya, untuk pulmonya, kemudian untuk keseimbangannya, untuk keuletannya, kemudian kekuatannya. Ada sendiri-sendiri yang ada metode-metodenya yang harus dilalui oleh atlet tersebut. Wow. Mungkin itu. Jadi ini dari sisi fisioterapi ya persiapannya. Tapi kalau dari Abah sendiri nih sebagai pelatih ya, Abah kan juga sering melihat bakat-bakat terpendam dari seorang yang mungkin, oh ini ada bakat nih buat olahraga sepak bola. Kira-kira persiapan apa yang mungkin ini ada mama papanya dengerin atau mungkin dirinya sendiri dengerin? Persiapan apa sih yang disiapkan oleh seorang atlet olahraga, Abah? Sebenarnya hampir sama dengan yang Bu Nini sampaikan tadi. Artinya ya gizinya, ya persiapan pemanasannya dan pemilihan macam olahraganya, terus jersinya. Tadi jersinya misalnya atlet jangan karena ini bulan Ramadan jangan pakai sarung kalau mau lari kan gitu kan. Keserimpet nanti ya. Jadi itu salah satunya itu pemilihan itu memang harus menyesuaikan dengan apa olahraga yang dia pilih misalnya. Betul. Misalnya ini olahraga sepak bola pemanasan ini renang kan nggak mungkin kan. Sebab itu kan pemilihannya itu kan. Jadi harus sesuai. Memang yang paling benar adalah persiapan jangan sampai cedera. Itu ya warming up yang benar. Artinya warming up itu kadang-kadang ya paling tidak setengah jam lah. Setengah jam. Biasanya kalau kita di bola itu yang dynamic itu 10 menit. Terus penguatan statik itu 10 menit. Jadi dengan persiapan pengenalan dengan bola itu 10, dan paling tidak supaya siap dengan apa materi yang akan dilakukan nanti. Misalnya nih latihan nanti ada shooting keras misalnya, atau nanti lari dengan kecepatan tinggi. Jadi macam pemanasannya ada sendiri. Jadi menyesuaikan dengan topik yang akan dilakukan nanti. Ya salah satu memang yang penting adalah persiapan pemanasan. Yang kedua ya dengan tidak memaksakan diri, tentunya dengan yang Ibu tadi bilang, kita punya kekuatan, misalnya punya kekuatan 80, tapi kita melakukan yang 90 atau 100 kekuatan itu mungkin yang membuat kita cedera. Ya artinya orang kadang-kadang bilang yang saya dengar kadang-kadang itu semaput ya. Ya, pingsan gitu ya kadang-kadang semaput atau kram. Nah, itu kram berarti dia melakukan beban melebihi kemampuannya dia. Ya, itu biasanya yang salah satunya kejar tayang tadi. Ya toh.
ini kepingin menang tim ini, oh caranya wis kudu ngotot dan sebagainya. Tetapi tidak sesuai dengan persiapannya dia, gitu. Dengan kondisi tubuhnya dia. Salah satu yang nanti begadang, itu memang harus dipersiapkan. Betul. Artinya biasanya pemain kalau kita mau bertanding H-1 itu pemain-pemain dikurangi latihannya, dikurangi mikir bal-balani, kadang-kadang H-1 itu malamnya kadang dikasih hiburan, Bu. Dikasih nonton Tapi disco. nggak boleh keluyuran. Ya, nggak boleh keluyuran. Artinya bareng-bareng, selalu bareng-bareng. Artinya kalau dulu zaman saya itu diajak nonton film supaya fresh, tidak memikirkan, tidak Overthinking, over konsentrasi. Ya, artinya pemain itu biar nanti fresh ketika dia main itu bisa 100% mempersiapkan fokus untuk pertandingan besok gitu. Itu salah satunya. Tapi dari pengalaman Abah sendiri yang pernah cedera ya, sekarang Abah menangani beberapa atlet-atlet hebat di Indonesia dan luar biasa sekali. Dari situ Abah apa yang mungkin diaplikasikan ke anak didik Abah pada akhirnya biar gak sama kayak Abah waktu tahun itu? Ya, pengalaman yang saya alami itu saya pengen ke pemain. Artinya tentunya di usia dini ya. Salah satunya kita sampaikan jangan sampai cedera, jangan seperti melakukan hal seperti yang saya lakukan kan gitu. Ya paling tidak mungkin lepas dari itu apes dan sebagainya ya. Artinya persiapan kita harus benar gitu. Artinya mulai sekarang udah diedukasi bahwa pemanasan itu penting. Ya toh. Yang kedua salah satunya mungkin main ojo ngawur kan gitu kan, jangan sampai mencederai temannya kan gitu. Dan itu yang harus kita sampaikan kepada pemain-pemain di baik usia dini maupun pemain-pemain sudah profesional. Dan kalau profesional udah tahu lah. Gitu. Wah, ini ada pertanyaan dari Instagram nih, Bah. Kita coba. Dari siapa, Bella? Dari Jagonet. Dari Jagonet. Pertanyaannya? Apakah ada tips cara latihan untuk cedera di kaki akibat jatuh? Oh, apakah ada tips? Ini untuk Bu Nini atau Bu Nini ya? Bagaimana tips untuk cedera kaki akibat jatuh? Tips latihan. Latihan. Oh, wah, ini Bu Nini, silakan monggo. Iya, baik. Cuma ini kurang jelas ya. Itu cedera jatuhnya itu Seperti kena apa? lutut ataukah kena ankle. Nah, sekarang kalau dari sudut pandangan saya, kalau yang kena lutut otomatis otot-otot yang penggerak lutut harus kita kuatkan secara ekstra. Penggerak lutut itu ada dua, yang untuk lutut lurus, ini untuk mengunci fix lock daripada knee lututnya, yang satu untuk nekuk lutut, ini otot hamstring, di depan otot quadriceps. Nah ini dua-dua harus dikuatkan supaya nanti lutut menjadi stabil. Karena kalau otot ini kuat, lututnya stabil, pada saat jalan ataupun loncat, itu otot tersebut yang akan melindungi permukaan sendi, sehingga ini tidak terjadi gesekan yang over. Ya, ini kalau gesekan over sering-sering, permukaan sendi yang ditutup oleh tulang rawan atau cartilage itu akan tergerus sehingga cartilage-nya erosi, sehingga yang muncul adalah tulang kerasnya. Keras lawan keras, wah ini sakit dan berbunyi krepitasi, kretek seperti itu. Dan itu yang saya alami itu. Oh iya, sudah ya? Sudah dialami. Nah, kemudian kalau yang cedera ankle-nya, ya ankle ini agak rawan karena tidak ada otot yang membungkus ankle ini. Jadi di sini hanya sekitarnya ada ligamen saja. Otomatis kita akan menguatkan otot-otot yang ada di betis dan ada di pelantar. Pelantar itu permukaan telapak kaki. Ya itu bisa dengan gremet, latihan gremet, creeping itu ya, itu terus kemudian jinjit bisa, atau jalan memakai tumit. Nah itu otomatis otot-otot yang sekitar ankle akan diperkuat. Dan pemilihan sepatu, karena kalau misalnya sering cedera itu juga dibutuhkan wrap yang untuk ankle-nya itu, jadi ankle decker istilahnya ya, itu harus dipakai supaya mencegah cedera kalau sudah pernah cedera. Atau sepatunya bisa sepatu basket ya Pak, yang ankle-nya tertutup ya, itu. Agak tinggi. Agak tinggi. Ya, kalau itu cedera ankle. Betul, bisa seperti itu. Tetapi kalau katanya juga pilihan olahraganya kayak bola, tidak mungkin pakai sepatu itu. Ya. Iya, Kalau bola pakai sepatu NK.
NK enak Sepatu dipakai. bola. Oh iya, NK. Kalau ngomongin soal NK, kita punya nih sepatu yang paling nyaman dan ini saya make ini. Ini nyaman banget dan teman-teman kalau misalkan pengen banget dapat sepatu ini ya, sepatu NK yang satu ini edisi spesial, langsung aja bisa check out di sini. Wih, Ada di keren. TikTok, ada di Shopee. Oh, jangan lupa CO ya kakak. Oke, back to the topic. Nah, begini, kalau ngomongin soal sepatu nih, pemilihan sepatu kan juga berpengaruh ya pada Sangat. kenyamanan dan juga pada cedera kaki ketika kita berolahraga dan juga beraktivitas. Ya. Pemilihan sepatu yang baik itu seperti apa sih, Bu Rini? Mungkin ya, saya emang belum belajar sepatu ya, tapi pakai logika saja. Ha-ha. Biasanya kalau diem gini, Mm-mm. tidak ungklik-ungklik gitu, Mm-mm. termasuk stabil. Mm-mm. Karena kalau kestabilan tersebut akan mempengaruhi mudah keplecok apa enggak engkelnya itu. Dan itu keplecok itu bisa fatal. Gitu. Sehingga memang betul pemilihan sepatu yang stabil itu sangat menentukan keselamatan Ya. atlet ini dalam melanjutkan kariernya. Mm-mm. Jadi harus pilih yang memang stabil lah. Ini menang wae ini ya. Jadi bener, kalau misalnya sudah habis cedera kaki, jangan lupa selalu recovery dan memakai sepatu yang nyaman ketika olahraga. Itu Betul. wajib Betul. banget. Get comfortable. Yes, get comfortable with NK. Wih, kabar ya. Luar biasa. NK kita ya Karena memang semua di pengaruh. sini. Kalau zaman saya dulu di main itu yang penting bukan kenyamanan, yang penting keselamatan. Betul, Pak. Betul. Kalau zaman saya dulu dikuati di belakangnya, saya dulu belum nyaman Mas Yan, karena zaman saya itu masih keras main bolanya. Artinya tidak ada VAR dan sebagainya dan istilah masih primitif lah main bolanya kan. Karena apa? Dulu sampai ada filosofi siapa yang bisa mencederai pemain bintangnya dia itu dapat penghargaan. Itu kan nggak benar itu. Ya, betul. Sampai segitunya dulu. Misalnya nih si A nih, ini bagus nih tim A. Si A ini bagus. Diincar. Dan manajemen atau officialnya itu kamu kalau bisa mencederai itu sampai ini nggak main, bagus. Nah itu artinya edukasi yang tidak benar, artinya memberikan contoh yang tidak benar terhadap pemain. Dan itu tidak boleh terjadi karena apa? Bola kan olahraga ini kan sportivitas yang harus dijaga. Artinya menang yang cara yang Cantik. yang benar lah, artinya sangat kalah pun bersaing, dan ya. yang terhormat kan. Dan itu memang kadang-kadang kita abaikan itu. Nah itu yang membuat kadang-kadang di dalam suatu pertandingan itu terjadi kericuan dan sebagainya. Itu karena salah satunya itu tidak Obsesi. jujur, tidak sportif gitu. Dan itu ada awal dari keributan. Kadang-kadang orang bilang wasit itu kok berat sebelah kayak gini. Nah itu karena udah motivasinya bukan sport lagi, artinya yang dia tuju adalah kemenangan kan. Obsesi timbul. Ya, bahaya. kemenangan yang tidak dicapai dengan cara yang benar, gitu loh. Tadi kembali kepada sepatu lagi, memang sepatu ini kan sampai dengan orang Jawa bilang goco Bu, ya, gacuan gitu. Artinya kalau dia nyaman dan enak, nah itu akan membuat dia percaya diri. Keberuntungan juga di sana juga. Keberuntungan. Dan itu memang dia orang Jawa bilang itu istilahnya apa? Selain goco apa Bu namanya? Apa sih namanya itu? Jimat. Ya kayak jimat apa istilahnya itu? Apa ngono iku jenenge? Iya, jimat keberuntungan. Ya jimat keberuntungan itu apa? Sugesti. Sugesti, oke, baik. Sugesti biasanya kalau bisa sepatu ini enak harus pakai terus. Misalnya nggak enak nggak enke terus kan. Tapi kan juga berdasarkan pengalaman atlet dalam memakai, Pak. Ya Bu. Saat memakai dia kan merasa dia mempercayakan dirinya kepada sang sepatu Ya, ini. betul. Karena ini nanti pada saat lari itu kan sesuatu yang mendadak itu bisa sangat terjadi. Ya. Bisa terjadi dan itu betul-betul tergantung kepada desain sepatu ini. Ya. Makanya kan perlu waktu untuk seorang atlet memakai sepatu baru misalnya Yes, NK ya, Bu. Kan nanti saya pakai ini. Iya. Bentar lagi Bu Rini juga pakai kan harus. Itu kan butuh beberapa lama Ya, untuk betul, Bu.
membiasakan Adaptasi. betul, Adaptasi. betul. Adaptasi. Jadi begitu merasa ini safe, sudah dia bisa mengeluarkan optimal kemampuannya, speednya dan sebagainya. Betul sekali Bu Nini. Tapi ngomong soal adaptasi sepatu nih Mbak, kalau atlet sendiri dikasih sepatu baru, adaptasi yang dimaksud itu berapa lama? Mereka merasa oke, ini nyaman saya pakai ini. Yes. Masing-masing pemain lain. Artinya tidak sama. Artinya ketika biasanya pemain itu ya salah satu saya tadi bilang tadi itu sugesti. Ketika misalnya dia pemain nyoba itu kok enak dan sebagainya, enak nih sepatu ini. Artinya misalnya tidak seperti biasanya, misalnya nih panas, ya toh, terus merasa goyang atau merasa ada yang tidak nyaman, itu pemain masing-masing lain adaptasinya. Ya tergantung orangnya. Misalnya kalau yang dipakai itu enak dan menurut dia itu cocok nih, artinya buat main dalam kondisi apapun, tergantung pemain lain-lain, adaptasi itu lain-lain. Tapi biasanya kita harus nyoba ya Pak, ya artinya karena kalau saya di bola ya biasanya itu saya dulu ketika main saya punya sepatu itu lebih dari satu untuk latihan sendiri, untuk pagi sendiri, sore sendiri, karena biasanya pagi itu kan ada embunnya, berair, ada kan sepatu yang modelnya yang sekarang kalau dulu zaman dulu istilahnya sepatunya kan pakai kulit ya. Orang bilang dulu kalap zaman dulu. Ya, kalap. Dalam kalap. Itu kalap itu kalau main pagi itu kalau kena air dia berat. Iya. Nah, sekarang ini sepatu apapun deh sepatunya. Sekarang ini kan modelnya kan tidak menyerap air dan tetap ringan dalam keadaan apapun. Dan itu berbagai macam merek sepatu sudah mengeluarkan masing-masing lah kelebihannya dengan bermain di lapangan apapun, misalnya nih yang lapangan yang sintetis, lapangan natural, dan itu sudah ada sendiri sekarang ini. Kalau dulu zaman saya sama semua bau dan awan nih sok mainan kuburan dengan sepatu itu kan gitu ke sekolah ini, artinya ya kayak itu. Sekarang ini lain-lain sendiri. Jadi lebih canggih lah sekarang. Tapi setelah Abah pakai NK ini Bah ya, kenal NK, pakai NK, apa yang Abah rasakan? Seri A. Dan memang ini sepatu memang sepatu ini bagus. Artinya saya juga pernah mencoba dan ketika main pun walaupun ini brand baru, tetapi orang masih belum begitu kenal. Tapi menurut saya sepatu ini enak dipakai. Enak benar, sesuai judulnya Mbak ya. NK. Iya. Enak dipakai. Jadi buat teman-teman sekali lagi kalau misalkan pengen beli sepatu NK, di mana sih Vio? Gampang, langsung aja di sini ada link Shopee-nya ya. Link Shopee ada dan juga TikTok juga ada. Nanti kita ada live TikTok, tunggu aja tanggal mainnya. Pasti kita wara-wara di IG-nya nk.id. Dan benar-benar teman-teman semuanya, mungkin dari sini kita bisa belajar banyak ya perihal persiapan. Nah, itu butuh yang namanya niat kita juga dalam melakukan sesuatu. Abah, ada nggak pesan buat atlet-atlet di luar sana yang sekarang sedang berjuang atau calon atlet baru yang mungkin mau menjajah dunia atlet, apa nih Mbak pesannya Mbak? Yang pertama, sebagai pemain yang punya masa depan, tentunya jangan sampai mengalami cedera seperti yang saya alami. Tentunya dengan persiapan seperti yang kita sampaikan tadi, pemanasannya, pemilihan sepatunya, pemilihan jersinya, macam olahraga yang dia inginkan dan sebagainya. Tentunya dan harus menikmati, harus dinikmati betul olahraganya itu. Pakai hati ya, bukan Bang? hanya sekedar kebugaran. Untuk yang misalnya yang profesional ya lakukanlah dengan keprofesionalan itu. Sebagai pemain harus mempersiapkan jangan sampai dia cedera, karena ini juga masa depan. Masa depan, karena sekarang di bola itu bukan hanya sekedar hobi loh sekarang. Hobi yang mendatangkan uang, bisnis. Hobi yang mendatangkan uang ini sepak bola. Betul. Wes sehat, dibayar, isok lu nang dindi, do hotel itu sangu, nah itu artinya sebagai yang betul-betul menggeluti sepak bola, ya Bapak harus serius dengan apa yang dia pilih sebagai
karir. Karirnya dipilih. dia. Tapi ngobrol-ngobrol sama Abah waktu itu sempat kan kita ngobrol secara casual ya. Abah sampai udah katam sama Italy loh ya. Sudah katam sama Italy, Hong Kong udah katam ya, Mbak ya. Ya, alhamdulillah, dari makanya di bola ini yang saya bilang tadi kan hobi yang mendatangkan uang kan gitu. Hobi yang mendatangkan artinya ya alhamdulillah saya dengan bola itu bisa keliling dunia. Artinya ya siapapun yang sudah memilih bola dan harus serius karena di bola itu sekarang ini bukan hanya hobi, bisa bukan pekerjaan. Dan itu alhamdulillah di bola sekarang itu sudah dihargai. Betul. Kalau dulu zaman saya, Rabi karo main bola kok dipakani bal kan gitu kan. Dan itu saya dengar itu dan itu saya lakuin sendiri kan itu. Pakani opo kan gitu kan itu. Ya sekarang ini orang tua lah iso bojone pemain bal-balan. Iya Bu ya, ya Bu ya. Bukan hanya bola ya, artinya olahraga yang betul-betul tapi serius kan, profesional ya. Misalnya di basket atau di badminton dan sebagainya. Tapi harus serius dengan apa yang dia pilih. Kalau sedang saya kalau misalnya di Cina atau di Jepang misalnya, kalau kamu mau misalnya nggak usah sekolah nggak apa-apa. Misalnya kamu ikut karate betul. Misalnya volley betul. Artinya diseriusi kan gitu. Dan nanti itu sama-sama dari situ. Dan ujung-ujungnya kan untuk mendapatkan income kan. Dan itu yang harus diseriusi. Betul. Dan dia pilih harus bertanggung jawab dengan dia pilih. Setuju. Gak sekolah nggak apa-apa. Tapi dia punya keahlian. Betul. Ya. Skill itu yang utama sekarang, Mbak. Betul sekali. Bu Nini, pesannya buat teman-teman yang nonton kita hari ini apa Bu Nini? Berhubung tadi sudah jelaskan sama Abah bahwa itu semua ujungnya adalah untuk kehidupannya. Mari kita rawat, kita jaga tubuh yang dipakai untuk olahraga itu dengan baik dan benar. Yaitu persiapannya tadi sudah dijelaskan, dan kalau Anda sampai mengalami cedera olahraga harus menghandle dengan betul, yaitu nomor 1 jangan dipijat. Ya, kemudian daerah yang kena olahraga itu difiksasi dulu. Karena kita tidak tahu what seem to be the problem, masalahnya ada apa, atau hanya memar saja. Kemudian kalau daerah tersebut bengkak dan sebagainya, kompresnya pakai es. Karena es itu dia menurunkan menghentikan perdarahan, satu. 2 menurunkan nyeri, terus menurunkan pembengkakan, pasti itu ya. Nah, kemudian kalau memang diperlukan kaki atau area yang bengkak tadi bisa ditinggikan, namanya elevasi. Ya, elevasi untuk bisa mengalirkan bengkak kembali ke jantung atau tidak menjadi semakin berat. Antara lain seperti itu. Terus segera dibawa kepada ahlinya. Ya, apa yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa yang benar dulu itu harus dilakukan. Biasanya kalau cabur yang profesional, mereka sudah punya tim-tim untuk menilai cedera ini seperti apa, dan juga sebelum kembali ke lapangan lagi persiapannya. Karena apa? Ini modal untuk bisa berkarier dengan panjang, dengan optimal. Jadi jangan sampai baru karier belum sampai 5 tahun sudah cedera sehingga layu sebelum berkembang. Iya betul, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi perhatikan tubuh kita, lakukan yang diajarkan oleh coach dengan baik dan benar supaya tidak terjadi potensi cedera olahraga bisa diturunkan. Itu dari fisioterapi. Wah, luar biasa. Saya duduk dengan orang-orang hebat ya, legend dan juga ahli fisioterapi, dan di sini kita belajar banyak teman-teman, bahwasanya fokuslah dengan apa yang kita kerjakan dan cintai tubuh kita. Karena tubuh kita lah yang membawa kita keberuntungan karir maupun hidup di masa yang akan datang. Dan terima kasih buat teman-teman semua, Sobat NK yang sudah gabung di Instagram dan juga ada di YouTube kita ya. Kita akan ada terus di setiap minggunya episodenya, ditunggu aja. Next week kita mau bahas apa lagi ya, tentunya tetap di NK tentunya. Dan NK Podcast bersama saya Vio, Coach Mustaqim, dan juga ada Bu Nini Sutini, Master Fisioterapi. Kami pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sehat selalu. Salam. Terima kasih. Thank you.